Tes tes. Adik-adik, suara kakak kedengeran nggak? Kita tunggu sebentar ya sambil nunggu ini nih salah satu teman kita yang mau nanti testimoni ya. Ya 3-5 menit lagi kita tunggu ya. Tes. Oke. Kita mulai ya, adik-adik.
Oke, sudah 45 peserta. Sambil menunggu teman-teman lain yang belum bergabung, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang indah ini, di bulan Ramadan ya, yang hari kedua, kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya. Tadi pagi dimulakan dengan makan sahur bersama keluarga tentunya, dan insya Allah semoga hari ini Allah juga memudahkan kegiatan kita ya di hari kedua Ramadan ini, dan semoga juga teman-teman yang melakukan PJJ ya ataupun yang belajar di Nurul Fikri juga tetap semangat terus ya untuk menggapai apa yang teman-teman impikan seperti itu. Dan teman-teman semua, selamat datang di pertemuan kita kali ini, yang pernah disampaikan kemarin ya, bahwa hari ini kita akan mengadakan kegiatan doa bersama. Kalau di materi BIP itu yang pertama kan sempat disampaikan ke teman-teman ya, ada tema tentang doa dan usaha. Gitu. Ya kalau yang usahanya tentu teman-teman sudah melakukan sejak semester 1, bagi yang bergabung di Nurul Fikri dari semester 1 tentunya, atau bahkan teman-teman yang dari alumni pun sudah mulai dari tahun lalu ya. Dan sebagian lagi juga ada teman-teman kita yang mulai bergabung di super intensif ya di 1 bulan sebelum ini, belakangan ini. Dan semoga itu semua menjadi bagian dari usaha yang kita lakukan, karena tentunya Allah tidak akan pernah merubah ya apapun yang kita lakukan kecuali kita terus berikhtiar ya. Dan semoga itu menjadi sebuah alasan akan datangnya pertolongan Allah buat kita. Amin. Baik, teman-teman semua, kenalkan nama kakak adalah Kak Iksan. Beberapa lokasi mungkin pernah lihat kakak ya, karena juga kakak mengajar BIP di Nurul Fikri. Yang hari ini mencoba untuk menjadi moderator ya dalam kegiatan kita ya. Sekaligus nanti akan juga menjelaskan beberapa hal ya yang perlu teman-teman mungkin menjadi persiapan untuk di UTBK bagi yang belum, karena nanti juga akan ada testimoni dari teman kita yang sudah melakukan tes UTBK ya, dari teman kita NF Salemba Cahya. Nah, sebelum itu kita akan mulai kegiatan kita kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Baik, untuk kegiatan kita yang hari ini, pertama acaranya akan kita mulai dengan sambutan yang akan disampaikan oleh manajer Nurul Fikri Megapolitan Utara oleh Bapak Agung Purwanto. Waktu dan tempat pada Pak Agung kami persilakan. Baik, terima kasih Aican. Adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa dalam acara doa bersama ya, menghadapi atau dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer SNMPTN tahun 2021. Kemudian salam semoga terlepas perjuangan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan
limpahan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Ya, adik-adikku sekalian, nggak terasa ya, sudah 12 tahun kalian bersekolah, menuntut ilmu, dan inilah saat-saat penting yang menjadi momen untuk meneruskan jenjang pendidikan kalian ke yang lebih tinggi lagi, yaitu di perguruan tinggi. Harapan kami semua di Nurul Fikri, adik-adik sekalian itu bisa melewati dengan baik dan bisa mendapatkan jurusan yang memang sudah diimpi-impikan oleh kalian sendiri maupun oleh orang tua kalian. Ya, saya yakin beberapa di antara kalian yang memilih jurusan atas dasar keinginan dan kemampuan, ada juga yang setelah bermusyawarah dengan orang tua menentukan seperti ini dan kalian mengikuti karena memang hendak berbakti kepada orang tua. Mungkin ada yang milih kedokteran, ada yang milih teknik, ada yang milih pertanian, ada yang milih olahraga, dan seterusnya. Kami semua berdoa semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal TBK dan nantinya bisa lulus di perguruan tinggi negeri yang kalian impikan. Ini sama seperti pengalaman saya ya, menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau zaman saya dulu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya lulus dari SMA tahun 95 dan kemudian ikut UMPTN ya, UMPTN tahun 95 dan alhamdulillah bisa lulus pada saat itu juga tahun 95. Saya bisa dapat di teknik kimia di UI, alhamdulillah. Nah, saya ingin kalian juga bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, sehingga bisa membanggakan orang tua, bisa membuat orang tua kalian tersenyum, dan mereka bangga atas keberhasilan kalian bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Tidak bisa kita pungkiri bahwa memang PTN di Indonesia itu masih menjadi harapan, masih menjadi impian bagi banyak masyarakat. Walaupun kampus-kampus swasta juga banyak yang bagus, tapi PTN punya gengsi tersendiri. Ya, punya gengsi tersendiri. Maka UTBK ini jadi ajang bagi kita semua untuk membuktikan diri hasil belajar kita selama ini seperti apa. Ya, apakah yang tadinya malas-malasan kemudian jadi semangat, yang semangat makin semangat gitu ya, sehingga tujuan untuk lulus UTBK ini bisa tercapai. Pesan saya ketika nanti insya Allah kalian sudah kuliah, maka kuliahlah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Gaya-gaya belajar di SMA itu lupakan karena sudah beda ya, beda budayanya, beda alamnya, segala macamnya ya. Pada saat kuliah nanti tidak ada orang yang memaksa kalian belajar. Ya, tidak ada yang memaksa kalian belajar. Kalian sendirilah yang harus membuat jadwal untuk belajar secara teratur. Ya. Belajarlah dengan kesadaran diri bahwa kalian punya amanat besar di pundak kalian atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua kalian. Buatlah mereka kembali bangga setelah 4 tahun 5 tahun kuliah karena menyandang gelar sarjana di belakang nama kalian. Buatlah mereka kembali tersenyum. Ya, buatlah mereka kembali tersenyum. Dan ingat, pada saat nanti kalian lulus sekolah, suasana belajarnya, suasana pekerjaannya sudah beda dengan kondisi sekarang. Ya, suasana pekerjaan sudah beda dengan kondisi sekarang. Saingan kalian bukan lagi dengan sesama manusia, tapi saingan kalian juga sekarang berbentuk mesin. Ya. Sudah ada ciri-ciri, sudah ada tanda-tanda bahwa generasi 5G itu sudah akan masuk. Ya. Kalau sekarang masih 4G,
ketika kamu nanti selesai kuliah sudah 5G. Nah, ketika 5G itu masuk, maka banyak pekerjaan yang harus hilang, digantikan oleh mesin. Sebagai contoh, mobil-mobil yang akan datang itu sudah bisa berjalan tanpa disupiri, istilah kerennya autopilot. Nah, kalau kalian tidak bisa menandingi mesin, maka kalian akan tergusur oleh mesin. Jadi saingan ke depan kalian bukan cuma sesama manusia, tapi juga dengan robot atau mesin. Maka bersungguh-sungguhlah kalian ketika nanti lulus kuliah lulus UTBK, kuliah di PTN, bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar. Jangan sia-siakan waktu yang kalian dapatkan, ya bersyukurlah karena tidak semua orang bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Ya, sekali lagi bersyukurlah dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal UTBK dan lulus di jurusan yang memang kalian harapkan, ya kalian cita-citakan. Jangan lupa untuk terus meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya doanya jangan cuma doa sekarang doang nih. Mumpung sekarang bulan Ramadan, ketika pintu-pintu doa itu dibuka, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimudahkan dalam mengikuti UTBK. Bangunlah sebelum makan sahur untuk sholat tahajud, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat itulah Allah sangat dekat dengan kaum muslimin. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Agung yang sudah memberikan nasihatnya kepada kita. Tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari yang disampaikan dari Pak Agung tadi ya. Baik, makasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Sampai detik ini sudah ada 65 partisipan yang bergabung dalam agenda kita. Dan kita doakan tetap bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, ya semisal memang masih memiliki uzur yang belum bisa ditinggal, ya atau memang ada agenda lain, tetap ya insya Allah ini juga menjadi bagian dari doa-doa kita kepada mereka semua. Karena dari sekian banyak yang hari ini hadir pada agenda kita, ya kita tidak tahu ya bagian apa mana di antara kita semua yang memang doanya diijabah, dan semoga itu menjadi sebuah wasilah ya untuk dikabulkannya doa-doa kita semua insyaallah. Baik, untuk agenda selanjutnya kita akan mendengarkan karena memang di NF sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah melakukan tes ya di gelombang pertama ini, dan alhamdulillah sih sejauh ini kakak belum mendengar ada siswa NF yang negatif yang positif gitu ya, kemudian tidak diperkenankan untuk ke tempat tesnya. Sejauh ini sih baik-baik saja, tapi nanti kita nggak tahu ke depan seperti apa. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan prima tentunya, agar apa yang sudah kita usahakan sejauh ini tidak kemudian kandas ya di waktu yang cuma setengah jam tes antigen begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit testimoni atau pengalaman yang sudah didapatkan oleh teman kita yang kemarin sudah melakukan tes UTBK ya di gelombang pertama, yaitu dari Cahya Ardika, siswa Nurul Fikri Salemba. Cahya, gimana Cahya? Sehat kabarnya Cahya ya? Alhamdulillah sehat Kak. Suara di mana nih? Posisinya di mana Cahya? Oh, saya lagi ada di NF Salemba, Kak. NF Salemba ya. Kemarin tes di mana, Cahya? Saya kebetulan dapatnya Serang, Kak. Di Serang ya, luar biasa. Jauh. Ya, oke. Cahya boleh minta tolong ditampilin itunya? Apanya, Kak? Wajahnya udah. Video. Video ya. Udah nih, Kak. Oke, ya Cahya. Baik, Cahya boleh minta sedikit waktunya ya buat ngasih pengalaman ke teman-teman yang belum tes ya, biar nanti punya gambaran kebayang sih apa yang harus mereka persiapkan gitu, dan
kondisinya seperti apa. Baik, dipersilakan kepada Cahya. Ya, halo teman-teman semua. Saya Halo Cahya. Hai. ya, saya orang yang dapat gelombang pertama hari pertama. Tapi untungnya saya waktu itu dapatnya di sesi kedua, sekitar jam 1 saya masuk ke sana. Kemudian juga saya kebetulan dapatnya Serang, karena yang lain, pusat-pusat yang lain ya penuh ya. Teman-teman gimana pada dapatnya? Ada yang dekat rumah kah? Ada yang jauh kah? Jauh-jauh sama Jauh. kita. Oke. Sebetulnya sih untuk waktu berjalan mendekati ujiannya saya juga gugup sih kayak teman-teman juga. Terus juga sama ini kan sudah belajar bersama teman-teman juga. Alhamdulillah UTBK-nya lancar. Nah, teman-teman mungkin penasaran saya waktu itu persiapannya bagaimana. Karena saya UTBK-nya di Serang, otomatis saya harus mempersiapkan kendaraan yang pertama. Kemudian juga karena saya keluar kota, berarti saya harus menyiapkan surat antigen, itu yang kedua. Kemudian saya juga harus memperhitungkan waktunya. Kira-kira kalau saya sampai di sana, butuh berapa lama? Apa saya nanti sampai di sana terlambat kah? Atau tepat waktu kah? Atau waktunya jauh sebelum ujiannya? Nah, saya karena harus masuk jam 1, maka saya berangkat mulai pagi sekitaran jam 7, kemudian sampai di sana jam 8.30. Ya, lumayan 1,5 jam lah untuk ke Serang. Nah, selama itu kan saya menunggu. Untuk menunggu ini butuh tempat dong, karena saya belum sempat sewa hotel juga. Saran saya ya, kalau kalian masih nunggu waktu, masih ada waktu, cari masjid terdekat yang ada. Masjid yang bisa untuk parkir mobil, bisa untuk istirahat, bisa untuk sarapan. Nah, insya Allah nanti di situ bisa tenang. Terus kalian deh beribadah pada Allah, minta kepada Allah untuk dilancarkan UTBK-nya. Insya Allah nanti siap untuk menghadapi UTBK-nya. Gitu. Kemudian juga, jangan sampai telat. Karena kalau kalian telat, nanti kalian nggak bisa masuk ruangan sama sekali. Alhamdulillah saya tidak telat. Kemudian kakak-kakak yang menghandle UTBK saat itu juga ramah-ramah. Kemudian kami bisa menjalankan ujian dengan lancar. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya saya ngapain atau gimana? Itu aja Kak mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya baik, ada yang mau bertanya nggak dari penjelasan Cahya tadi? Gini Teh Cahya, kalau kakak nanya ya. Boleh. Kamu jelasin ini dong, proses dari awal kamu masuk. Kamu di mana? Salam Mbak. Enggak itunya, tesnya di kampus atau di... Oh iya, saya dapatnya itu Kak. Saya dapatnya di SMK 1 Kota SMK Serang. 1. Iya, SMK favorit. Gitu ya. Oke, kamu ceritain dong dari awal kamu masuk di gerbangnya, lalu ada apa misalkan kan biasanya standarisasi itu ada tuh di tiap-tiap lokasi UTBK di scan suhu tubuhnya gitu kan. Oke. Jadi waktu saya ke sana itu udah mepet waktu tuh Kak. Oke. Nah, saya tuh gak lihat mana gerbang untuk panitia, mana gerbang untuk peserta. Nah, ayah saya... Kamu nggak survei ya? Cahya nggak survei sebelumnya ya? Iya, nggak survei. Sayangnya saya nggak survei sebelumnya, Kak. Salah. Okay. Iya, untungnya bisa masuk sih ya. Jadi waktu itu di SMK 1 Kota Serang itu gerbang depan untuk panitia, kemudian ada gerbang samping tuh Kak, itu untuk pesertanya. Nah, untungnya dibolehkan masuk sama panitianya, langsung nyelonong aja emang. Terus karena mepet waktu juga nggak ada pemeriksaan sih Kak waktu di sana. Nggak ada pemeriksaan. Sudah mepet.
Karena faktor Kami sudah sudah mepet tadi ya. Kalau belum mepet mungkin ada gitu ya. ada, iya. Oke. Kemudian saya dapat lab komputer 8. Saya naik dulu ke lantai 2, Kak. Terus nunggu agak berapa lama gitu. Tapi Nah, kondisinya udah pada masuk kelas semuanya. oh belum, masih Belum. pada semua, masih berjejer. Tegang semua itu, Kak. Ya, kemudian kami dipersilahkan masuk, tapi kami masuknya satu persatu, Kak. Dipanggil kan namanya, Cahya Ardika. Saya maju ke depan, kucluk. Jadi puskesmas ya. Disuruh buka masker gitu, Kak, untuk Iya. dilihat itu. Wajahnya Fotonya sesuai nggak sama foto ya? iya, bukannya harus sama dengan foto ya, teman-teman. Takut ada joki nanti ya. Jangan masukin foto yang aneh-aneh. Iya, alhamdulillah muka saya sama ya, Kak ya, sama fotonya. Jadi saya boleh masuk. Mukanya di-scan nggak, Cai? Tasnya. Nah, habis itu bawa barang bawaannya nih, sebelum masuk ke dalam ruangan, kita diimbau dulu untuk mempersiapkan dokumennya. Mungkin ada yang mau bawa alat tulis, sama kita boleh bawa minum. Itu yang diperbolehkan, 3 itu. Nah, lainnya seperti HP, kemudian barang bawaan lain kayak yang di dalam tas itu dimasukkan. Saya sarankan HP-nya dimatikan, kemudian ditaruh di depan kelas, gitu, Kak. Oke. Pengawasnya berapa, Cahya, di kelas? 2 atau 3? Ada 2. 2. 1 dari mahasiswa. Saya nggak tanya sih, Kak, nggak kelihatan. Mas-mas semua. Alma mater ya, nggak pakai alma mater. Dia pakai baju bebas preman gitu. Oke, baik. Oke, ada lagi dari teman-teman lain yang ingin bertanya ke Cahya? Siapa tahu ada yang penasaran, siapa tahu ada dapat serang juga. Karena sebenarnya memang LTMPT punya standar ya dalam penerapan protokol di tempat masing-masing. Cuma kadang-kadang dalam kondisi tertentu seperti misalkan Cahya agak mepet, terlambat, ya bisa jadi itu akan tidak berlaku gitu ya. Atau kondisi-kondisi yang memang nanti akan berbeda di tiap-tiap tempat gitu. Yang jelas teman-teman persiapkan segala halnya dan jangan kaget kalau nanti kondisinya ada yang berubah. Seperti itu aja. Oke. Betul. Cahya, ada lagi yang lain? Tadi ada yang nanya soal kayaknya tuh, Kak. Aduh. Iya, boleh. Kalau mau ngejelasin soal boleh. Bahasa panda gitu, bahasa panda kan tahun lalu ada bahasa panda gitu. Bahasa panda muncul nggak? Muncul, tapi bentuknya bukan, saya bukan dapat yang dia misalnya ada huruf ngacak, terus ada kata, terus kita harus ngelihat masang-masangin itu gimana. Saya dapatnya itu yang kalimat, Kak. Jadi misalnya kalimat isinya ada 3 kata, terus nanti ada itunya kan, ada bahasanya, bahasa yang ada clue-nya. Iya, ada clue-nya. Terus nanti kita dikasih ada 3 kalimat, kita cari yang katanya itu sama, gitu loh, Kak. Teman-teman ada yang ingat kan, yang soalnya begitu? Oh, iya tahu. Ingat ya, ingat. Ya. Tapi nggak banyak ya, 1 atau 2 keluar ya? 1. 1 yang itu. Nah, satunya lagi yang angka, kombinasi angka itu loh, Kak. Misalnya ada pola angka itu. Suruh nemuin yang ditanya itu apa, gitu. Ya. Ada itu. Lalu, ini terakhir nih dari kakak nih, sebelum kita mulai di doa ya. Banyak nggak soal-soal TONF yang keluar? TONF? Ada sih, Kak, yang keluar. Mungkin tipenya sama ya, cuman angkanya beda gitu ya? Iya, konsepnya sama, terus nanti kita cuma ya ngotak-ngatik lah. Oke. Ada yang keluar. Baik. Ya, oke, makasih Cahya ya atas kesediaannya menginformasikan hasil pengalaman ke teman-teman. Semoga ini jadi bayangan ke teman-teman agar lebih siap lagi ya dalam menghadapi hari HUTBK, insya Allah. Baik, makasih Cahya. Sama-sama, Kak. Ya, semangat untuk yang lain ya. Oke, makasih ya. Oke, saya tutup. Baik, makasih. Oke, teman-teman, itu testimoni pengalaman dari teman kita yang sudah melakukan tes kemarin ya di gelombang 1. Mungkin banyak lagi teman-teman kita yang lain yang belum sempat untuk menjelaskan juga. Nanti kalau teman-teman memang punya kenalan ya bisa ditanya aja langsung ke mereka seperti apa.
Baik, kita lanjut ke agenda selanjutnya, teman-teman, adalah doa bersama. Insya Allah doa ini juga akan dipimpin oleh kakak kita ya, Kak Arif Fatur Rahman yang sudah siap di layar kaca. Ya, bagi teman-teman diharapkan tetap fokus dan tetap mendengarkan ya, sekalipun tidak diaktifkan videonya, tetap diaktifkan volume suara ya, biar terdengar gitu. Jadi jangan ditinggal gitu. Handphonenya diletakkan, teman-teman jalan kemana gitu ya. Oke, kita dengarkan doa bersama yang akan disampaikan oleh Kak Arif Fatur Rahman. Kepada Kak Arif kami persilahkan, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita pada Allah pada kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan di hari kedua yang insya Allah nanti sampai dengan terakhir Ramadan kita masih tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku sekalian, sudah selayaknya kita sebagai seorang hamba mensyukuri apa yang Allah berikan. Terlebih lagi kita banyak belajar ketika di masa pandemi seperti ini. Hampir 1 tahun lebih kira-kira yang dikatakan oleh Rasulullah ternyata benar sekali bahwasanya ada 2 nikmat yang senantiasa dilupakan oleh seorang hamba. Pertama nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat lapang. Masya Allah, bagaimana kita merasakan begitu indahnya nikmat sehat, padahal Allah hanya mengirimkan sedikit makhluknya, Allah hanya mengirimkan sebuah virus yang dikenal dengan virus COVID-19, namun begitu luar biasa bisa memporak-porandakan dunia, sampai-sampai seluruh dunia sibuk dengan yang namanya COVID-19 ini. Dan sesungguhnya kita sadari bahwasanya nikmat berkumpul itu begitu luar biasa. Kita tidak bisa sekolah ketika pandemi, tidak bisa tatap muka dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru sekalian. Kita hanya bisa melewati dengan media online atau tatap muka virtual yang sungguh amat sangat berbeda sekali dengan ketika suasana tatap muka secara langsung. Maka ketika ahli-ahli kubur, yaitu ahli-ahli jannah, ketika orang-orang muslim diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga, maka doa yang pertama kali mereka ucapkan adalah doa yang begitu luar biasa, yang kita sampai saat ini mungkin kita menyadari bahwa itu adalah nikmat yang diberikan Allah untuk ahli-ahli surga. Sampai-sampai ahli surga itu mengatakan doa yang begitu lirih. Apa doanya? Aqimis sa'ah ya Rabbi hatta arji ila min ahli. Percepat hari kiamat ya Rabb agar aku mampu berkumpul dengan keluarga-keluargaku di dunia. Ya, begitu luar biasa. Makanya kalau seandainya kita mencatat nikmat Allah, kalau kita mau menjadikan lautan sebagai tinta dan pohon-pohon sebagai pena, maka sesungguhnya itu tidaklah cukup untuk
mencatat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, selawat serta salam tak lupa kita hatur curahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua umat-umatnya ini tetap istiqomah hingga nanti kita layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui, tak ada satu makhluk pun di dunia ini yang rela berdoa untuk menanggung rasa sakaratul maut. Sakaratul maut itu yang kita tahu bahwasanya sekecil-kecil sakaratul maut itu rasanya begitu luar biasa sakitnya. Sampai-sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling kecil rasa sakaratul maut itu ketika dimasukkan pohon ranting yang berduri ke dalam mulut sampai dengan habis rantingnya, ketika itu dicabut secara paksa. Itu sekira-kira sakitnya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, dia ketika berdoa sebelum dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut, Ibunda Aisyah berdoa yang begitu indah. Apa doanya? Aku sangat iri ketika melihat orang-orang Muslim mati syahid. Mereka merasakan sakaratul maut yang begitu indah. Tapi ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Ibunda Aisyah, maka ketika itu Ibunda Aisyah tidak lagi iri dengan sakaratul maut yang menimpa umat-umat atau orang-orang yang mati syahid. Karena sesungguhnya sakaratul maut itu begitu sakit. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa yang begitu luar biasa. Apa doanya? Kata Nabi, ya Rabb, timpakan semua rasa sakaratul maut umatku terhadapku. Makanya Rasulullah itu ketika sakaratul maut rasanya 2 kali lipat. Maksudnya sepantasnya kita sebagai seorang umatnya yang mengaku umatnya mengikuti contoh-contoh daripada Rasulullah SAW dan begitu juga para sahabatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita berdoa, sebelum kita doa bersama, ada satu hal yang mungkin perlu saya ingatkan. Ibnu Mubarak, yaitu seorang ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in yang begitu dekat dengan para sahabat. Dia kehidupannya sangat meniru para sahabat. Ibnu Mubarak pernah mengatakan bahwasanya sungguh aku tidak pernah melihat para sahabat-sahabat Rasulullah menangis begitu sejadi-jadinya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ketika sahabat-sahabat Rasulullah mendengar satu ayat yang dibacakan oleh sahabat lainnya, maka nangisnya sampai sejadi-jadinya. Surat apa itu? Kita lihat surat Hud ayat 15 dan 16. Surat Hud ayat 15-16, apa katanya? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, muwafin ilaihim, niscaya kami berikan kepada mereka a'malahum, balasan fiha wahum, yang mereka kerjakan, balasan dari pekerjaan mereka di dunia, fiha la yubhasun, dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Perhatikan kalimatnya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tapi kita lanjut. Ayatnya sampai situ mulai tidak. Tapi kita lanjut ke ayat 16-nya. Apa ayat 16-nya? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Kita mengetahui, sahabat-sahabatku sekalian, hati-hati ketika kita terpeleset dalam masalah niat. Hadis Arba'in, banyak kitab-kitab hadis yang meriwayatkan hadis ini menjadi hadis rujukan, yaitu hadis pertama tentang masalah niat. Innama amal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka teman-teman, ketika nanti teman-teman melaksanakan ujian, jangan salah niat, hati-hati.
Ketika Anda berniat hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk mengejar titel, boleh tidak mengejar titel? Boleh-boleh saja. Tapi hati-hati, kalau seandainya Anda nanti masuk ke universitas-universitas negeri, insya Allah, tapi ketika Anda masuk ke universitas-universitas negeri, justru Anda malah merendahkan orang-orang yang tidak masuk. Bahkan kadang-kadang, Masya Allah ya, sampai-sampai ada orang yang merendahkan orang tuanya. Saya sangat kaget ketika sering kali di kajian itu ditanyakan, ini coba jujur teman-teman. Kalau ditanyakan, mungkin bisa ditulis di chat ya. Kalau seandainya dalam satu hari, kira-kira berapa kali kalian mendoakan orang tua? Yuk. Dalam satu hari, kira-kira berapa kali mendoakan orang tua dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, mungkin kebanyakan kita akan menjawab, saya mendoakan orang tua setiap sholat. Saya mendoakan orang tua tidak lupa setiap saya sholat selalu saya berdoa. Tahukah teman-teman bahwasanya bahwasanya seorang ulama, Syekh Ibnu Taimiyah, itu mengatakan seorang anak bisa dikatakan sangat durhaka kalau dia hanya mendoakan orang tuanya ketika habis sholat. Kalau habis sholat saja mendoakan orang tua bisa dikatakan durhaka. Artinya kalau 5 kali dalam satu hari kita mendoakan orang tua itu dikatakan durhaka, maka kira-kira kita ini anak yang berbakti atau anak yang durhaka. Kenapa demikian? Coba setelah acara ini kalian sempatkan waktu 1 menit saja, 1 menit saja, nggak usah lama-lama, cukup 1 menit. Ketika kalian 1 menit itu jangan ada yang dibaca kecuali doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau orang tuanya sudah meninggal dengan doa Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kira-kira berapa yang bisa kalian baca? Pasti banyak, lebih dari 3, 10 mungkin bisa. Kalau dalam 1 menit saja kalian bisa membaca 10 kali atau bisa banyak membaca doa itu, kenapa hanya membacakan 3 kali atau hanya membacakan 5 kali? Padahal orang tua kalian setiap nafasnya, ya, setiap hentakan nafasnya tidak pernah lekang, selalu memikirkan anaknya. Sampai-sampai dia berdoa dengan doa Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunanku anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti. Itu teman-teman. Insya Allah ya. Kalau seandainya teman-teman mau ujian besok, ini ada tips yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama adalah jangan sekali-kali niat kalian karena hanya mengejar titel atau hanya mengejar urusan dunia. Dapat. Allah tidak akan merugikan kalian di urusan dunia. Tapi nanti ketika di akhirat, kata Allah, tidak dapat balasan apa-apa kecuali neraka. Maka teman-teman yang besok ingin melaksanakan ujian, niatkan ujian kalian hanya karena Allah. Maka kadang-kadang kita ada sangat terpleset, sering sekali terpleset niat. Masya Allah ya, saya dulu ketika di pesantren itu, ya, guru-guru kami atau tidak pernah itu sekali-kali bilang kalau seandainya mau ujian kalian harus melaksanakan sholat seperti ini, sholat ini. Ya, walaupun itu memang harus dilakukan juga, tapi hati-hati dalam niat. Kadang-kadang kalau seandainya kita berniatnya hanya untuk supaya kita lulus gitu, tapi sangat rugi teman-teman. Niatkan itu semua karena Allah, maka sudah pasti dijamin kalau niat kita lurus, ya, kalau niat kita hanya karena Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Karena sesungguhnya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Dan satu lagi, ya, jangan lupa kalian minta maaf kepada kedua ibu bapak kalian. Itu doa yang paling penting.
Seorang syekh pernah diminta doa oleh salah seorang jamaahnya. Ada seorang syekh ini pernah diminta doa, wahai syekh, tolong doakan saya doa yang begini. Apa kata syekhnya? Kamu masih punya ibu? Masih. Lantas syekhnya tidak mendoakan, tapi syekhnya suruh bilang, pulang kalian. Pulang kamu. Pulang, minta doa ibumu. Sesungguhnya doa ibumu itu doa yang paling mustajab dibandingkan dengan doa-doa orang lain. Sekalipun dengan doa orang yang soleh. Jadi kalau seandainya teman-teman besok mau ujian, jangan lupa minta doa sama kedua orang tua kalian. Walaupun memang tidak diminta, mereka pasti mendoakan. Tapi apa salahnya kalau seandainya kita datangi mereka, hampiri mereka, minta doa kepada mereka. Niscaya apapun yang kalian kerjakan itu akan mudah. Dan jangan lupa, kalau seandainya lupa terhadap apa yang menjadi jawabannya, itu ada tips dari para ulama. Kalau seandainya kita lupa mengerjakan sesuatu, lupa jawabannya, maka untuk mendapatkan kembali jawaban itu dengan cara istighfar ya. Istighfar. Karena sesungguhnya lupa itu dari setan. Lupa itu dari setan. Karena setan itu menggoda banyak orang pendosa. Makanya kalau seandainya nanti lupa ketika menjelang atau mengerjakan ujian, jangan lupa istighfar. Istighfar sampai nanti akan timbul jawabannya. Dan serahkan semuanya urusan sama Allah. Bahkan sampai meminta sendal pun, meminta sendal yang putus pun, kita harus minta sama Allah. Ya, teman-teman, coba kita renungi kehidupan yang kita lakukan. Pernahkah dalam suatu cerita di episode-episode kehidupan kita menyakiti orang yang begitu sangat mencintai kita, terutama kedua orang tua kita? Dalam suatu episode hidup kita membentak mereka, kita menyebutkan mereka kurang gaul, kita menyebutkan mereka tidak ngerti teknologi, atau jangan-jangan kita lebih mementingkan urusan-urusan orang lain dibandingkan urusan kedua orang tua kita. Pernahkah suatu ketika saat kita memainkan game atau kita memegang gadget kita, lantas orang tua kita menyuruh atau memanggil kita, nak, tolong belikan dulu garam. Lantas kita mengatakan, sebentar mah, saya lagi sibuk. Atau sebentar mah, ya gara-gara mama gamenya mati. Kalau seandainya itu pernah kita lakukan, maka istighfarlah kita, saudara-saudaraku. Istighfar kita, sahabat-sahabatku. Jangan sampai dosa-dosa itu yang menghalangi kita dari mengerjakan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya dosa yang dibalas oleh Allah di dunia maupun di akhirat, yaitu dosa kepada kedua orang tua. Seorang ulama Sabit Al-Bunani itu pernah melewati suatu pasar. Ketika di pasar dilihatnya ada seorang anak yang memukul bapaknya, menampar bapaknya. Kira-kira gimana teman-teman? Kalau seandainya ada anak yang kita lihat seorang anak menampar bapaknya, gergetannya luar biasa, kesel, ya. Itu yang dirasakan oleh Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani keselnya ini luar biasa. Sampai-sampai dia menghampiri ke anak itu, diambilnya anak itu, ya, tangannya diambil, mau dibalas sama Sabit Al-Bunani, mau ditampar balik, tapi seketika itu ada tangan yang menghalangi tangannya Sabit Al-Bunani. Siapa lagi kalau bukan tangannya daripada bapaknya yang tadi ditampar. Lantas kata bapaknya apa? Wahai Syekh, ya Syekh, biarkan ya Syekh, karena sesungguhnya dahulu aku pernah menampar bapakku di tempat yang sama. Maka kali ini Allah membalaskanku dengan ditamparnya aku di tempat yang sama oleh anak. Kalau seandainya kita berdosa sama orang tua, maka itu pasti akan dibalas Allah kontan di dunia dan di akhirat. Mumpung orang tua kita masih hidup,
minta maaf sama mereka, minta restu mereka, minta doa mereka, doakan aku ya kalau dalam mengerjakan ujian. Doakan aku Pak, biar aku bisa menjawab soal-soal dengan mudah. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba kita renungkan, kita istighfar sama Allah. Astagfirullah. Pada nah sesungguhnya Rasulullah SAW orang yang sudah masuk surga, yang surganya jelas, yang bisa memberi syafaat, masih beristighfar kepada Allah kurang dari 70. Kira-kira kita yang surganya belum jelas, yang ibadahnya masih Allahu a'lam diterima atau tidak, yang ibadahnya jauh dari mencontoh sunnah-sunnah Rasul dan para sahabat, berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Kalau seandainya kita jarang istighfar kepada Allah, pantaskah kita meminta kepada Allah? Teman-teman yang dirahmati Allah, kita istighfar, minta ridho orang tua, minta restu orang tua. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa selalu minta daripada doa orang tua. Karena sesungguhnya doa orang tua itu sangat begitu mustajab. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan, Rasulullah mengatakan, ridhollahi wa ridhol walidain. Ridhonya Allah itu setelah ridhonya orang tua. Allah juga tidak akan ridho ketika orang tua kalian belum menyertakan ridhonya. Allah saja. Ridhonya tergantung daripada ridho orang tua kalian. Bahkan Rasulullah SAW merendahkan dirinya di hadapan orang tua, di hadapan ibunya, ketika suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Lantas ada seorang wanita tua datang. Ya, ada wanita tua yang datang. Sahabat tidak mengenal siapa wanita tua ini. Kalau dibilang ibu kandung Rasulullah, tidak. Ibu kandung Rasulullah sudah meninggal ketika Rasulullah masih kecil. Ada seorang wanita tua datang, lantas Rasulullah SAW membuka imamahnya. Imamah itu ikatan kepala. Kalau di suku Arab itu, ikatan kepala itu adalah suatu yang sangat mulia. Ya, ikatan kepala itu begitu luar biasa kemuliaannya. Rasulullah membuka ikatan kepalanya, imamahnya, lantas menggelar imamah tersebut, mempersilahkan wanita itu untuk duduk di atas imamahnya. Ada seorang sahabat yang cemburu ketika itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sangat cemburu kepada Rasulullah, kepada wanita ini. Padahal kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang setia, sahabat yang begitu luar biasa kesetiaannya. Sampai-sampai dia mengorbankan dirinya demi Rasulullah. Masya Allah. Sampai mendapatkan gelar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu cemburunya luar biasa terhadap wanita ini. Siapa wanita ini? Ya, itulah ibu kandung Rasulullah. Maaf, ibu susu Rasulullah, yaitu Halimatus Sa'diyah. Kalau seandainya Rasulullah yang seorang Rasul, dia mau merendahkan posisinya, dia membuka imamahnya untuk ibu susunya, hanya seorang ibu susu, maka kita kira-kira terhadap ibu kandung kita itu bagaimana? Apakah pernah kita memuliakan mereka? Atau jangan-jangan kita malu kalau seandainya mereka jemput kita ketika sekolah? Atau jangan-jangan kita malu karena pakaian mereka yang tidak mengikuti tren? Atau jangan-jangan kita malu karena pengetahuan mereka yang sangat terbatas, yang mereka tidak mengerti apa yang kita ucapkan? Kalau itu yang terjadi, maka istighfarlah teman-teman. Istighfar kita kepada Allah. Sahabat-sahabat, ikhwan wa akhwati fillah, dimuliakan Allah. Kita rendahkan diri kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah,
Sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi petunjuk dalam hatiku. Engkau mengumpulkan jemaahku. Dengan rahmat itu engkau kumpulkan milikku yang bercerai-berai. Engkau mengelap fitnah dariku. Engkau memperbaiki agamaku. Engkau menjaga apa yang tidak aku ketahui. Dengan rahmat itu engkau mengangkat apa yang aku ketahui. Dengan rahmat itu engkau menyucikan amal perbuatan. Engkau memutihkan wajah. Engkau memberikan ilham pada kepandaianku. Dengan rahmat itu engkau melindungiku dari segala kejelekan. Ya Allah, berikanlah keimanan kepadaku yang jujur, keyakinan yang setelahnya tidak ada lagi kekufuran, suatu rahmat yang aku bisa memperoleh kemuliaan-Mu, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keberuntungan. Jika tidak ada qada-Mu, kedudukan orang-orang yang mati syahid, kehidupan orang-orang yang bahagia, pertolongan untuk mengalahkan musuh dan bersahabat dengan para rasul. Ya Allah, sesungguhnya aku mendapatkan segala kebutuhan kepadamu, sekalipun lemah pikiranku, sedikit sekali usahaku, terbatas sekali amal perbuatanku, dan aku sangat membutuhkan kepada rahmat. Ya Allah, aku mohon kepadamu, wahai Zat yang mencukupi segala perkara, wahai Zat yang memenuhi segala kebutuhan hati, sebagaimana Engkau di antara beberapa lautan, maka lindungilah aku dari siksa neraka syair, dan dari kejelekan doa-doa yang membinasakan, dan dari fitnah kubur. Ya Allah, apa yang pikiranku terbatas untuk bisa meraihnya, amal perbuatanku lemah untuk melakukannya, harapan dan niatku tidak bisa mencapainya dari kebaikan yang Engkau janjikan kepada seorang hamba, atau kebaikan yang Engkau berikan kepada seseorang dari makhluk-makhluk-Mu. Sesungguhnya aku sangat berharap dari segala rahmat-Mu untuk bisa mendapatkan kebaikan itu, dan aku memohon kepadamu, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menunjukkan lagi mendapatkan petunjuk, dan bukan orang-orang yang tersesat lagi menyesatkan, demi memerangi musuh-musuh-Mu dan demi ketenangan para wali-wali-Mu. Kami mencintai orang-orang dari makhluk-Mu yang Engkau cintai karena ia taat kepadamu, dan kami membenci orang-orang yang memusuhi-Mu, orang-orang dari makhluk-Mu yang Engkau melawannya karena dia menyalahi-Mu. Ya Allah, hanya dengan doa ini sementara, namun Engkau yang mengabulkan. Dengan usaha ini, Engkau yang menjadikan sandaran untuk berserah diri. Dan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan apapun kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, anugerahkan salawat dan salam kepada Rasul-Mu yang mulia, pemimpin hati setiap jiwa yang merana, pembasuh kotoran hati orang-orang yang durjana, pemberi contoh dan tauladan yang sempurna. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan pelindung seluruh perkaraku. Perbaikilah urusan duniaku sebagai tempat penghidupan bagiku, dan jadikanlah hidupku sebagai tempat menambah daftar kebaikan bagiku, serta jadikanlah kematianku sebagai tempat istirahat dari perbuatan maksiat dan kejahatanku. Engkaulah tempat setiap makhluk kembali. Jadikanlah perjalanan hari-hari penuh dengan perbuatan terpuji. Hadirkanlah kesadaran hati kami untuk selalu memperbaiki diri. Ampuni kesalahan kami yang berulang kali kami lakukan. Jauhkan dari kami, ya Rabb, segala apapun yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, mudahkanlah diri kami untuk mengamalkan firman-Mu yang suci. Teguhkan keimanan kami, agar kami selalu mencontoh perilaku Rasul-Mu yang Engkau kasihi, dan pancarkan cahaya keagungan-Mu, agar kami selalu berada dalam kebeningan. Ya Allah,
Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan karuniakanlah kepada kami kemauan untuk mengikutinya, dan tampakkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, serta karuniakanlah kepada kami kemauan untuk menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Engkaulah ya Allah pemilik keseruan yang sempurna, peneguh hati yang terlena. Jangan engkau biarkan hati kami terlena oleh rayuan dunia yang fana. Mudahkanlah dirinya untuk mensyukuri kenikmatan yang kami terima. Hindarkanlah diri kami ya Rabb dari orang-orang yang selalu berbuat durjana. Kuatkanlah diri kami untuk selalu melakukan perbuatan yang mulia. Janganlah engkau campakkan kami menjadi hamba-hamba yang terhina. Ya Rabb, kami memohon kepadamu, mudahkanlah segala urusan kami yang selalu mendatangkan kebaikan. Berikanlah kami kemampuan untuk menghadirkan keridhaan-Mu. Lapangkanlah dada kami untuk selalu menerima segala aturan-Mu, wahai Zat yang segala kekuatan ada padamu. Tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang menjadikannya mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Ya Allah, kuatkanlah ingatanku dalam nanti melaksanakan ujian. Mudahkanlah jari-jariku untuk menjawab soal-soal nanti ya Allah. Kabulkanlah segala permintaanku ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu suatu kebaikan yang kami tidak tahu kalau itu baik untuk kami. Ya Allah, kami sering memohon suatu hal yang menjadi keinginan kami, tapi Engkau selalu mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang-orang yang lupa. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, dan jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau lukai, atau jalan orang-orang yang sesat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqni husnul khatimah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa la musharrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang benar datang dari Allah dan yang keliru dari diri pribadi kami. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama doa ya dan muhasabah yang disampaikan oleh Kak Arif Fatur Rahman. Dan semoga doa tadi menjadi sebuah senjata kita, ya, menjadi Allah kabulkan tentunya dari yang kita harapkan dan kita inginkan, dan Allah juga mudahkan segala urusan kita di persiapan UTBK ini. Ya. Dan teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mungkin masih ada keganjal sesuatu ya tentang persiapan-persiapannya, ya di PJJ juga kita menyediakan materi khusus untuk teman-teman semua dalam menyiapkan hal teknis tentunya di PDK, ya, dan teman-teman bisa nanti
kalau memang bisa bertanya silakan nanti ditanyakan kepada kakak yang mengajar di PJJ, atau masih memungkinkan kalau teman-teman bisa bertanya di sesi BIP nanti di pertemuan kedua, di materi kedua untuk materi BIP. Ya, yang jelas hal-hal teknis yang teman-teman persiapan cukup banyak ya, dan jangan sampai ada yang kelupaan, seperti misalkan bila teman-teman masih membutuhkan untuk survei ya, tentu harus disurvei dulu bagi yang memang dibolehkan tempatnya untuk disurvei gitu. Karena sebagian tempat juga ada yang tidak diperkenankan untuk disurvei gitu, mulai dari ruang kelasnya atau gedungnya yang mana ya, atau masuknya lewat mana, atau bahkan teman-teman perlu tahu juga di mana tempat toiletnya. Karena tahun-tahun sebelumnya pun kita ada beberapa kasus siswa yang dia salah masuk toilet atau dia kebelet gitu ya. Kan biasa sebelum mulai itu diminta untuk ke WC gitu. Dan ternyata WC-nya cukup jauh dan dia nyasar di gedung tersebut gitu, dan itu cukup makan waktu. Gitu. Dan lain sebagainya teman-teman bisa dapatkan nanti di materi BIP selanjutnya. Baik, dari kakak mungkin cukup sekian ya untuk doa bersama ini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir dalam agenda kita di doa bersama, dan tinggal kita serahkan segala yang kita perjuangkan dan diusahakan ya, kita serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang menentukan segalanya, biarlah Allah yang memberikan yang terbaik untuk kita semua, dan kita pun harus meyakini bahwasanya Allah punya rencana indah untuk kita. Tinggal kita husnuzon kepada Allah, dan insya Allah masa depan kita pun insya Allah pun akan diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari kakak cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah, Alhamdulillah. istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Sama.